Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Yuk, tanya apa? Tanya Astra. Tanya Budin, RPT tanya Budin. Nggak ingat aku. Mana Pak? Semua. Kali mana? Yang saya resmi 56 ya. Nah, ini Kepulauan Seribu sendiri ada berapa? Kalau 1000 ada berapa? Saya 2 ya. Jawa sama Prambors. Jadi mau bangun lagi Pak? Panggang. Panggang lagi. Pokoknya kami targetnya tiap yang ada penduduk, terutama ada penduduk aja, kita akan bangunkan satu RPTRA di pulau. Ini juga jadi tempat fasilitas wisata kan, setiap langsungan ini. Nah, saya yang lebih penting lagi Pulau Seribu adalah bagaimana memanfaatkan anak-anak yang sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan di Pasar Minggu kembali menjadi pengusaha budidaya. Nah, kami akan menawarkan bisnis kepada mereka yang lulus dengan konsep 80-20. Jadi yang kerja itu dapat 80, kami Pemda 20. Nah, ini kita juga jamin nanti penjualan di Pasar Jaya, kalau turis banyak, resort banyak, dia jual di sini lebih dari cukup. Jadi kita akan manfaatkan semua budidaya. Saya juga minta kepada Pak Bupati, ibu-ibu pun yang mau usaha budidaya boleh. Dan kita juga nggak mau per kelompok boleh tunggu, tapi tanggung jawab dia itu satu orang satu, supaya kelihatan. Untuk teman boleh, kalau per kelompok suka berantem. Kita uji coba dulu, mungkin saya awal Oktober saya mau balik lagi ya. Kita mau dicoba ada 8 anak dari Pulau Seribu yang udah lulus sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan. Nah, itu yang kita modalin untuk bisnis 80-20. 80 buat mereka, 20 buat Pemda. Pak, dari RPTRA sebelumnya yang sudah dibangun, apa sih Pak dampak positifnya? Apakah Dampak positif tanya yang survei ibu. nilai angka kriminal turun atau seperti Bagi apa? saya gini, positifnya adalah ada tempat bersiraturahim sesama warga. Karena tiap-tiap keluarga mempunyai kesulitan masing-masing. Karena itu mereka butuh saling memperhatikan, saling mempedulikan. Dan lurah adalah orang tuanya. Makanya kita bisa temukan anak mana yang nggak sekolah, anak mana yang sakit, kita bisa kirim. Siapa yang pengen usaha. Nah, kita juga bisa lihat operasi sembako, terutama yang beras. Nah, kita betul-betul ingin sembako ditekan. Buat apa gaji Anda 5 juta, tapi biaya hidup 4,9. Lebih baik biaya hidup Anda cuma 2,5 juta, walaupun gaji 3,5 juta, masih lebih 1 juta. Nah, konsep itu yang kita lakukan. Dari pusat, Pak Jokowi dari dulu pengennya begitu. Kita akan coba di Jakarta, jadi etalasenya. Belum. Sebetulnya idealnya itu ya tiap 5.000 orang atau 2.500 kita pengen ada satu RPTRA. Nah, kita udah petakan, BPM, PKB dan PKK udah selesai memetakan daerah mana yang ekonominya agak bawah, yang lebih kumuh. Nah, itu yang kita mau prioritas bangun dulu. Iya, kalau daerah yang sudah maju, rumahnya ukuran 400 meter persegi paling kecil, ngapain bangun RPTRA? Nah, itu seperti itu. Dan kita juga bukan mau mengambil alih taman-taman yang sudah bagus, enggak. Kita mau memanfaatkan taman yang tidak baik dan banyak yang mau pakai. Tahun depan juga kita tugaskan wali kota membeli tanah, termasuk asbak. Kita kan terus beli tanah, rumah orang beli bongkar, bikinin RPTRA. Jadi idealnya itu sebetulnya tiap RW itu ada satu RPTRA. Itu idealnya. Ya. PDIP udah nyebrang baru ngomong PDIP. Maksudnya itu gimana Pak? Aku merasa di Belitung nih sekarang sini. Gimana Pak? Coba Jakarta, suasana begitu ya. Suasana di Belitung. Pak, nanti pas deklarasi ada Bapak nggak Pak? Berarti kabar baik hari ini ya Pak ya?
Saya nggak tahu ya, katanya ke PDIP apa ke DPP katanya. Saya cuma disampaikan semalam bahwa malam ini akan ada pengumuman di DPP PDIP. Nah, diharapkan kalau bisa saya kosongan waktu. Siapa tahu diundang datang ke pengumuman itu. Jadi enggak. Baru dia minta saya mengosongkan jadwal saya. Sama siapa Pak? Yang minta siapa, Pak? Dari Pak Hasto Dibilangnya apa Pak? Dibilangnya mengosongkan ke Pasar Minggu ya. Lenteng Agung. Bapak nanti ke Lenteng Agung ya Pak? Belum tahu. Makanya saya tunggu dia minta standby sore. Nanti disampaikan apakah akan diundang atau tidak. Pak, katanya ke rumah Ibu Mega dulu, Pak. Saya kosongan jadwal. Berarti ke rumah Ibu Mega dulu sebelum ke sana. Saya mau keliling sini tadinya. Jadi kan kita mau lihat yang tampak. Pak, katanya mau ke rumah Ibu Mega dulu, Pak, sebelum ke Lenteng Agung. Ke rumah Ibu. Enggak pakai undangan. Enggak, kemarin yang bilang Mas, yang bilang saya Jarot. Nah, Jarot kan bilang ini putusannya belum diputus. Jadi besok ya kalau bisa ya jangan ada acara. Siapa tahu ada dipanggil. Oh, aku pulang mau pulang makan. Sudah makan gitu dong. Mereka sudah disiapin, Pak. Mau ke Hukumar. Apa tuh, Pak? Acaranya? Nggak tahu, panggil datang. Diundang siapa? Interview kali. Pak Bu Mega ya, Pak? Pak, tadi kan Bapak bilang kalau Bapak cuma diminta untuk mengkosongkan jadwal, bukan diundang. Berarti belum pasti dong Pak. Bapak udah dapat kepastian belum sih Pak? Tapi tadi saya tanya, bisa diterima Bu Mega jam berapa? Katanya mungkin 5.30, ya udah datang baru 4 kilo. Ya Pak, terus di situ kepastiannya Nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Sekarang sama Pak Jarod juga Pak di Teguh Umar. Nggak tahu. berarti Bapak nggak tahu itu apa pusing tadi itu apa belum sampai sekarang. Pak, abis dari Mega, ketemu siapa? Mega ke Menteng, Pak? Nggak tahu juga ya. Makanya katanya tahapannya ya kalau Bu Mega mau terima saya 5.30 katanya. 5.30. Sama Pak Jarod juga ya, Pak? Nggak tahu. Nggak ada. Pak Jarod nggak ada ngomong. Nggak. Bapak harus bawa PDIP, sebagian tidak menyukai Bapak. Gimana Pak caranya ulang ke Nggak tahu lah. Kayaknya yang suka sama saya mah nggak suka imbang-imbang dari Jakarta. Pak, Bukit Duri. Itu kenapa? Itu kan dia P3 Pak. Nah, Oh, bongkar. Itu setelah itu pekerjaannya Bongkar kan sekarang kan tinggal 60-70 keluarga aja yang belum pindah. Akan dipaksa. Tapi normalisasi juga jalan. Jalan, nggak boleh tertunda, paksa.